Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilova, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 2111020049 dari mata kuliah Pengantar Sejarah Budaya dari kelas 7 SPIB. Untuk memenuhi tugas akhir semester, saya akan mencoba menjelaskan mengenai perubahan. Seperti yang pernah dipelajari di kelas, perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang bersifat siklus. Perubahan yang bersifat siklus merupakan suatu perubahan yang terjadi berulang secara teratur dan dapat kembali lagi seperti semula. Atau sebuah perubahan yang dapat kembali lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, perubahan yang sifatnya linear, yang mengacu pada perubahan yang terjadi dengan tingkat perubahan yang konsisten dan proporsional sepanjang waktu. Membentuk suatu garis lurus jika direpresentasikan grafiknya. Dalam konteks ini, perubahan tersebut terjadi dengan kecepatan yang konstan dan tidak bisa kembali seperti semula. Dalam aspek keagamaan, tentu juga terdapat perubahan secara siklus maupun linear. Contohnya, perubahan yang bersifat siklus, yaitu Balimau yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Air Batumbuk. Balimau merupakan akulturasi antara kegiatan adat dan agama. Balimau merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyucikan diri guna menyambut bulan Ramadan yang sudah menjadi kebiasaan kolektif masyarakat Nagari Air Batumbuk maupun masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Sesuai dengan teori perubahan siklus, kegiatan ini hanya dilakukan pada waktu tertentu, yang artinya perubahan tersebut berulang secara teratur dan akan dilakukan lagi pada jangka waktu tertentu. Maksudnya, pada bulan lain, kegiatan ini tidak dilakukan sama sekali hingga pada siklusnya datang, kegiatan ini kembali dilakukan oleh masyarakat Air Batumbuk maupun masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, perubahan secara linear yang terjadi yaitu kegiatan didikan subuh yang biasanya dilakukan oleh pelajar SD dan SMP di surau-surau yang ada di Nagari Air Batumbuk. Didikan subuh merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum subuh hingga sekitar jam 4 pagi di hari Minggu. Pelajar SD dan SMP yang masih mengaji di surau biasanya turut mengikuti kegiatan didikan subuh ini. Namun, kegiatan ini sudah lama tidak dilaksanakan di Nagari Air Batumbuk akibat minimnya pelajar baik SD maupun SMP yang mengaji ke surau. Dengan pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, memunculkan metode-metode pengajaran Al-Quran yang memungkinkan para pelajar SD dan SMP untuk belajar mengaji di rumah. Meskipun di surau tidak hanya diajarkan cara membaca Al-Quran atau mengaji, namun juga diajarkan tata cara sholat, tata cara wudhu, menyelenggarakan jenazah, dan lain sebagainya. Nah, dengan semua kelebihan yang didapat jika belajar di surau, hal itu tetap tidak bisa mencegah terjadinya perubahan tersebut yang menghasilkan hilangnya kegiatan didikan subuh di surau-surau Nagari Air Batumbuk karena minimnya pelajar yang mengaji ke surau. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.